Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Salsabila dari D3 Keperawatan ingin mempresentasikan materi tentang Enterobiasis Enterobius vermicularis. Enterobiasis adalah suatu infeksi parasit yang terutama menyerang anak-anak, di mana cacing Enterobius vermicularis tumbuh dan berkembang biak di dalam usus. Enterobius atau Oxyuris vermicularis atau cacing kremi. Nama penyakit ini adalah enterobiasis atau oxyurasis. Hospesnya adalah manusia. Manusia dianggap satu-satunya sebagai hospes. Habitatnya di rongga sekum dan usus halus serta usus besar. Enterobius vermicularis merupakan cacing yang berukuran kecil, berbentuk seperti benang, berwarna putih, hidup di sektum, apendik, dan di daerah yang berbatasan dengan ilium dan kolon ascendens. Telur Enterobius vermicularis berbentuk ovoid dengan ukuran 50-60 mm kali 20-30 mm. Dalam suhu badan, telur menjadi infektif dalam 6 jam. Telur dapat kehilangan infektivitasnya setelah 1-2 hari di bawah panas dan keadaan lingkungan yang kering. Telur dapat hidup selama 2 minggu lamanya. Kemampuan maksimal telur untuk bertahan hidup dilaporkan sampai 19 minggu. Di samping adalah gambar dari telur dan cacing dewasa Enterobius vermicularis. Morfologi. Cacing betina ukuran panjang 8-13 mm, lebar 0,3-0,5 mm, dan mempunyai ekor yang meruncing. Bentuk jantan lebih kecil dan berukuran panjang 2-5 mm dan lebar 0,1-0,2 mm dan mempunyai ujung kaudal yang melengkung. Ini adalah contoh gambarnya. Pada betina, anterior terdapat pelebaran seperti sayap atau sepalik ale, ujung posterior panjang dan runcing. Cacing betina grafit mengandung 11.000 sampai 15.000 telur. Bentuk jantan seperti tanda tanya. Pada anterior terdapat pelebaran seperti sayap atau sepalik ale. Ujung posteriornya tumpul, spikulumnya jarang ditemukan. Untuk telur berbentuk lonjong dan lebih datar pada satu sisi atau asimetris dan dinding telurnya bening. Klasifikasi Enterobius vermicularis. Phylumnya Nematoda, kelas Plasmadia, ordonya Rhabditia, genusnya Enterobius, spesiesnya Enterobius vermicularis. Siklus hidup Enterobius vermicularis. Yang pertama, telur disimpan pada daerah anus. Yang kedua, autoinfeksi terjadi ketika seseorang menggaruk daerah anus dan tidak sengaja menelan telur yang berembrio. Penularan dari manusia ke manusia juga terjadi melalui pakaian, spray yang terinfeksi, dan berbagai cara lainnya. Yang ketiga, setelah telur berembrio tertelan, telur tersebut menetas menjadi larva di usus halus. Yang keempat, larva berkembang menjadi dewasa pada daerah sekum atau kantong pada usus besar dekat usus buntu. Cara infeksi. Terdapat 4 cara terjadinya infeksi, yaitu: yang pertama ada langsung dari anus ke mulut, melalui tangan yang terkontaminasi oleh telur cacing. Yang kedua, penularan pada orang yang setempat tidur dengan pasien. Infeksi terjadi melalui telur yang berada di alas tempat tidur, sarung bantal, ataupun pada benda yang terkontaminasi. Yang ketiga, melalui udara. Telur cacing yang berada di udara terhirup oleh orang lain, misalnya pada saat membersihkan tempat tidur. Yang keempat, ada retroinfection. Pada keadaan yang memungkinkan, telur cacing segera menetas di kulit sekitar anus, dan larva yang keluar masuk kembali ke dalam usus melalui anus. Diagnosis laboratorium. Diagnosis dilakukan berdasarkan riwayat pasien dengan gejala klinis positif. Diagnosis pasti dengan ditemukannya telur dan cacing dewasa. Diagnosis dapat dilakukan dengan pemeriksaan tinja dan anal swab.
dengan metode Scott-Adsieve Tap Swab. Pemeriksaan dengan metode Graham-Scott dilakukan selama 4 hari berturut-turut untuk mendapatkan hasil yang optimal. Pemeriksaan menggunakan Graham-Scott dipilih untuk diagnosa infeksi cacing kremi atau Enterobius vermicularis. Dikarenakan telur diletakkan di luar anus, sehingga untuk sampel feses umumnya tidak tepat pada pemeriksaan penyakit ini. Hasil yang didapat hanya 5-10% jika menggunakan sampel feses. Frekuensi untuk mendapatkan hasil positif dari penggunaan Adsieve Colophon Tap pada kejadian infeksi yang hebat adalah kurang lebih 90% dengan 3 kali pemeriksaan dan 50% untuk 1 kali pemeriksaan. Pencegahan. Yang pertama, mencuci tangan sebelum makan dan setelah buang air besar. Kedua, memotong kuku dan menjaga kebersihan kuku. Yang ketiga, mencuci spray minimal 2 kali seminggu. Yang keempat, mencuci kloset setiap hari. Yang kelima, menghindari penggarukan daerah anus karena bisa mencemari jari-jari tangan dan setiap benda yang dipegang atau disentuh. Pengobatan. Obat piperazine dosis tunggal 3-4 gram untuk dewasa atau 25 mg per kilogram berat badan anak-anak diminum dengan segelas air pada pagi hari dan sehingga obat sampai di sekum dan kolon. Pirantel pamuat dosis 10 mg per kilogram berat badan, mebendazole dosis tunggal 100 mg, albendazole dosis tunggal 400 mg. Pengobatan enterobiasis efektif jika semua penghuni rumah juga diobati. Infeksi ini dapat menyerang semua orang yang berhubungan dengan penderita. Studi kasus. Ini adalah jurnal studi kasus mengenai hubungan personal hygiene dengan kejadian enterobiasis pada anak panti asuhan di wilayah kerja Puskesmas Sarawang. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan personal hygiene dengan kejadian enterobiasis pada anak di panti asuhan di wilayah kerja Puskesmas Sarawang. Jenis penelitian ini adalah analitik dengan desain cross-sectional. Penelitian dilakukan di panti asuhan. Teknik pengambilan sampel dengan metode total sampling. Penelitian yang dilakukan terhadap 33 anak dari panti asuhan Wiralisna dan 34 anak dari panti asuhan Rido. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa personal hygiene anak-anak di panti asuhan secara umum sudah baik. Dapat disimpulkan, tidak terdapat hubungan yang bermakna antara personal hygiene dengan kejadian enterobiasis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.